Halo teman-teman, welcome to another video. Kali ini aku akan menceritakan tentang seseorang yang bernama Tsutomu Miyazaki, atau yang lebih dikenal sebagai Otaku Killer. Dia dinyatakan bersalah atas penculikan, penganiayaan fisik, dan pembunuhan 4 gadis kecil. Dia juga mengkanibal dan menyimpan bagian tubuh korbannya sebagai trofi pribadinya sendiri. Nah, sebelum ceritanya dimulai, bagi kalian yang senang dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa, versi audionya juga ada di aplikasi Noise. Linknya aku taruh di bawah. Oke, kita mulai ceritanya. Kita mulai dari masa kecil Tsutomu Miyazaki. Lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1962 di Tokyo, Jepang, Tsutomu Miyazaki lahir dari keluarga yang kaya. Ayahnya adalah seorang pemilik surat kabar di Tokyo. Di masa kecilnya, Miyazaki ini sering dibully oleh teman-teman sekelasnya karena dia terlahir dengan kelainan di tangannya. Tangannya ini tidak bisa ditekuk dan juga menurut teman-temannya terlihat sangat menyeramkan. Oleh karena itu, Miyazaki memutuskan untuk mengasingkan diri dari semua orang. Nah, untuk mengatasi rasa kesepiannya, dia mulai mengkonsumsi manga, anime, film horor, dan film dewasa dalam jumlah yang besar. Karena terlalu banyak dan sering menonton film dewasa, Miyazaki merasa bosan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dia menyalurkannya dengan cara memotret pakaian dalam perempuan saat mereka sedang bermain tenis. Miyazaki mengalami kelainan sejak lahir karena ibu kandungnya adalah kakaknya sendiri. Jadi, ayah Miyazaki ini istilahnya meniduri anak kandungnya lah. Sampai hamil, kemudian lahirlah Miyazaki. Oleh karena itu, situasi di keluarga pun berat bagi Miyazaki. Ayahnya tidak pernah menganggapnya ada. Dan kedua adik perempuannya pun menganggap Miyazaki ini menjijikkan. Satu-satunya teman Miyazaki di keluarga adalah kakeknya. Makanya setelah kakeknya meninggal, dia merasa sangat kesepian. Sampai-sampai dia memakan sebagian dari abu kremasi kakeknya agar tidak merasa kesepian lagi. Beberapa minggu setelah kematian sang kakek, Miyazaki kepergok nih sedang mengintip saudara perempuannya yang sedang mandi. Adik perempuannya itu langsung marah dan menyuruh Miyazaki untuk pergi. Tapi anehnya, Miyazaki malah menerobos masuk dan menyakiti adiknya secara fisik. Setelah itu, dia pun menyerang ibunya, yang dimana kakaknya sendiri tadi itu. Jadi, dia menyerang ibunya karena ibunya ini memberi nasihat. Ya, karena Miyazaki hanya menonton, ya kan kerjaannya, sampai menghabiskan banyak waktu. Setelah itu, kondisi mental Miyazaki ini bertambah buruk. Sampai akhirnya dia mulai menonton pornografi anak dan film horor. Korban pertama Miyazaki adalah seorang gadis belia yang masih berumur 4 tahun bernama Mari Kono. Ia diculik oleh Miyazaki pada Agustus 1988. Miyazaki membujuk Kono untuk jalan-jalan menggunakan mobil. Kemudian setelah sampai di tempat yang sepi dan Kono mulai menangis dan membuat keributan, Miyazaki mulai khawatir nih, takut orang lain mendengar kan. Nah, seketika itu dia langsung mencengkram dan meremas tenggorokan Kono hingga kehilangan nyawa. Dan lebih kejinya lagi, dia menelanjangi tubuh Kono yang sudah tidak bernyawa dan melakukan tindakan seksual. Setelah itu dia meninggalkan tubuh Kono di sana, tapi baju Mari Kono ini dibawa. Tapi setelah beberapa hari, Miyazaki kembali lagi ke tempat tersebut. Bukannya tobat, tapi dia malah memotong-motong anggota tubuh Mari Kono, lalu kemudian dibakar. Nah, abu pembakarannya tuh dikirim ke orang tua Mari Kono bersama dengan beberapa giginya dan foto-foto pakaian Kono. Tidak hanya itu aja, kotak berisikan gigi dan foto itu di atasnya ada kartu pos yang bertuliskan "Mari, tulang-tulang, dikremasi, selidiki, buktikan." Aksi kedua Miyazaki dilakukannya pada 3 Oktober 1988. Korban keduanya juga seorang gadis kecil berusia 7 tahun bernama Masami Yoshizawa, yang ketika itu dia lihat sedang berjalan sendirian. Sama seperti sebelumnya, Miyazaki menawarkan tumpangan dan dibawa ke tempat pembunuhan pertamanya. Yoshizawa juga dicekik dan Miyazaki juga melakukan hal yang tidak senonoh kepada Yoshizawa. 2 bulan kemudian, tepatnya pada 12 Desember 1988,
Miyazaki melanjutkan aksinya kepada seorang gadis berusia 4 tahun bernama Erika Namba. Pada saat itu, Erika sedang dalam perjalanan pulang dari rumah temannya. Kemudian datanglah nih si Miyazaki membujuknya untuk masuk ke dalam mobil dan kemudian dibawa ke sebuah tempat parkir yang sepi. Di sana dia memaksa Erika untuk melepaskan seluruh pakaiannya dan kemudian memoto Erika dalam keadaan tanpa busana. Setelah itu Erika dibunuh dan mayatnya dibuang di sebuah area dekat hutan dengan hanya ditutupi oleh selembar spray. Miyazaki juga membuat kartu pos untuk orang tua Erika yang bertuliskan Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, dan kematian. Miyazaki sempat beristirahat sejenak dari aksinya karena pada saat itu Tokyo sangat heboh, membuat semua orang menjadi waspada. Hingga akhirnya Miyazaki melancarkan aksinya kembali pada tanggal 6 Juni 1989. Korbannya seorang gadis kecil berusia 5 tahun bernama Ayako Nomoto. Dia diculik ketika sedang bermain sendirian di sebuah taman. Modus operandi yang digunakan sama seperti korban-korban sebelumnya. Kali ini, setelah membunuh korbannya, Miyazaki membawa mayat korbannya ke rumah, membuat video dengan mayat tersebut, meminum darah dari tangan korbannya, dan juga memakan beberapa organnya. Nah, setelah itu, dia membuang tubuh korbannya ke kuburan, dan kepala korbannya ini dibuang ke atas bukit. Tapi anehnya, beberapa hari kemudian, dia kembali lagi ke dua tempat tersebut untuk mengambil jenazah dan menyimpannya di lemari rumahnya. Karena selalu lolos ya setelah melakukan aksinya, jadi Miyazaki ini menjadi terlalu percaya diri. Dia pengen level yang lebih tinggi. Nah, suatu hari dia mendekati dua kakak beradik yang sedang bermain di taman, dan yang si adik ini kemudian dipisahkan oleh Miyazaki dari kakaknya. Kemudian dibawa ke suatu tempat yang sepi, lalu gadis itu dipaksa untuk melepaskan pakaiannya. Lalu Miyazaki memotretnya. Ini juga nih yang agak di luar nalar. Ketika Miyazaki ingin memasukkan lensa zoom ke daerah pribadi anak perempuan itu, tiba-tiba ayah dari anak perempuan itu datang dan langsung menghajar wajahnya. Miyazaki lalu melarikan diri dengan keadaan telanjang bulat. Nah, ayah dari gadis itu langsunglah lapor ke polisi. Dan saat Miyazaki kembali untuk mengambil mobilnya, polisi langsung menangkap Miyazaki. Nah, setelah itu digeledahlah rumah si Miyazaki ini. Pihak kepolisian menemukan lebih dari 5.000 kaset video rekaman kekejaman yang dilakukan Miyazaki kepada korban-korbannya. Polisi juga menemukan potongan tangan dan kaki seorang gadis. Selama persidangan, Miyazaki tetap menunjukkan sikap tenang nih, dan sama sekali tidak menunjukkan wajah penyesalan. Ayah Miyazaki nih yang tadi tidak menganggap Miyazaki ada tuh, tidak mau membayar pengacara untuk membela anaknya. Selain karena membenci Miyazaki, dia juga ingin menghormati keluarga korban. Katanya sih kayak gitu. Nah, tapi sayangnya kemudian ayah Miyazaki ini bunuh diri tidak lama setelah kejadian itu. Menurut laporan juga, setelah dilakukan penangkapan, Miyazaki ini sempat menulis sebuah surat kepada ayahnya yang isinya itu menyalahkan ayahnya atas semua apa yang terjadi. Selama persidangan pun dia mengklaim bahwa ibaratnya ini ada seorang pria tikus nih di pikirannya yang memaksa untuk melakukan pembunuhan dan seolah-olah sedang bermimpi saat melakukan pembunuhan. Setelah uji coba penahanan selama 7 tahun, 3 tim psikiater memeriksa Miyazaki untuk menentukan apakah dia layak untuk diadili atau tidak. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dan juga beberapa persidangan ulang, akhirnya Miyazaki ini dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Dia dieksekusi pada tanggal 17 Juni tahun 2008. Nah, itulah kisah dari otaku killer Tsutomu Miyazaki. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Apabila kalian ada ide atau kasus yang ingin diceritakan, silakan komen aja di bawah. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.